Adapun dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang telah kami lakukan, yang kami hormati Bapak pimpinan rapat maupun anggota Komisi 3 DPR RI yang kami banggakan, ada beberapa indikasi fraud yang ditemukan atau berhasil diidentifikasi oleh tim penyidik di sini, di mana dana lender yang dihimpun melalui rekening escrow diduga dialihkan ke beberapa perusahaan terafiliasi dari PTDS ini. Jadi bukan disalurkan kepada borrower, tapi dialirkan ke rekening vehicle. Rekening vehicle ini rekening escape-nya, kemudian langsung masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PTDS ini. Atau yang kita kenal dengan perusahaan vehicle ataupun rekening vehicle yang dikendalikan oleh pengurus dan pemegang saham di PT DSI dengan pola transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukan pendanaannya. Dan kami juga menemukan fakta bahwa ada proyek-proyek fiktif yang diciptakan dengan menggunakan borrower yang sudah terlist oleh PT DSI, dan borrower ini sendiri tidak mengetahui ketika namanya digunakan kembali dengan memasukkan kembali proyek-proyek fiktif ciptaan dari PT DSI. Adapun beberapa aturan yang dilanggar. Analisis dugaan aliran dana, ekosistem dana syariah. Munculnya kekhawatiran dari para pemberi pinjaman, lender, mengenai keberadaan dana mereka pada platform dana syariah, PT Dana Syariah Indonesia, mengarah pada indikasi adanya skema sirkulasi dana internal. Diduga, terdapat 4 perusahaan afiliasi dan mitra strategis yang berperan dalam ekosistem ini, yang berpotensi menjadi wadah penempatan atau pengalihan dana lender. 1. PT Multiguna Cipta Mandiri, MCM. Perusahaan ini diduga kuat memiliki keterkaitan struktural dengan manajemen inti. Dalam skema money laundering, entitas seperti MCM seringkali diposisikan sebagai penerima pembiayaan fiktif atau proyek properti yang dilebih-lebihkan nilainya. Dana dari lender yang seharusnya masuk ke proyek real diduga dialirkan ke MCM dengan dalih modal kerja, namun nyatanya hanya berputar untuk menutupi kewajiban bunga yield kepada lender lama. 2. PT Halalpedia Indonesia. Sebagai platform e-commerce, Halalpedia memiliki profil yang ideal untuk melakukan layering pelapisan transaksi. Melalui transaksi jual beli barang atau jasa dalam ekosistem syariah, aliran dana dapat disamarkan seolah-olah merupakan aktivitas komersial yang sah. Dugaan muncul bahwa dana lender digunakan untuk menyuntikkan likuiditas ke platform ini guna menciptakan kesan volume transaksi yang tinggi. Artificial growth. 3. PT Syariah Coin Indonesia. Entitas ini sering diasosiasikan dengan pengembangan teknologi finansial atau aset digital. Dalam konteks dugaan pencucian uang, Syariah Coin Indonesia diduga berperan dalam memindahkan aset dari bentuk tunai ke bentuk instrumen digital atau investasi lain yang lebih sulit dilacak oleh regulator. Penggunaan nama syariah di sini diduga berfungsi sebagai tameng reputasi untuk menjaga kepercayaan investor sementara dana dialihkan ke instrumen berisiko tinggi. 4. PT Barokah Teknologi Indonesia. Perusahaan teknologi ini berperan sebagai penyedia infrastruktur IT bagi ekosistem dana syariah. Secara naratif, biaya pengembangan teknologi atau lisensi perangkat lunak yang dibayarkan kepada Barokah Teknologi Indonesia diduga menjadi pintu keluar, exit point bagi dana lender. Dengan menetapkan biaya operasional yang tidak wajar, over-invoicing, dana dapat ditarik keluar dari entitas yang diawasi, P2P lending, ke entitas penyedia jasa yang pengawasannya lebih longgar. Kesimpulan narasi investigatif, dugaan pola yang terjadi adalah skema sirkular, di mana dana dari lender tidak benar-benar tersalurkan ke sektor produktif yang aman, melainkan dicuci melalui 4 entitas di atas untuk berbagai tujuan. Menghilangkan jejak asal-usul dana. Membiayai gaya hidup atau operasional grup perusahaan yang tidak efisien. Menciptakan laporan keuangan yang tampak sehat melalui transaksi antar perusahaan afiliasi, intercompany transaction. Catatan penting, narasi ini bersifat dugaan berdasarkan analisis struktur afiliasi. Pembuktian secara hukum memerlukan audit forensik keuangan dan investigasi dari pihak berwenang seperti OJK, PPATK, dan kepolisian.